Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Al-Qur'an, pada kesempatan ini kita teruskan pelajaran kita masih dalam pola 4, tapi pada kesempatan ini Ustadz ingin membawa kepada tulisan-tulisan yang ada dalam ayat-ayat dan hadis serta bacaan-bacaan sholat yang mungkin sudah ada kita temukan dari bentuk pola 1 sampai pola 4. Tapi kemungkinan masih sedikit-sedikit atau sepotong-sepotong kalimat saja yang dapat ditemui sebagaimana tertulis di bawah ini. Jadi karena tujuan kita mempelajari tulisan bahasa Arab Al-Quran ini supaya lancar mengerti kita apa yang diungkapkan. Jadi waktu kita membacanya atau mengungkapkannya kita ada ilmu kita, ya. Pertama ini ya, kalau diperbesar sedikit lagi, mungkin didorongnya yang lainnya, coba dites ya, karena dia sudah di tengah. Ini. Nampak tulisannya? Nampak. Apa bacaannya ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayangnya belum dapat memberi baris seperti ini lewat laptop ini, masih kurang pengetahuan teknologinya baru. Tapi kita tidak pun pandai memberi baris, kan sudah ada rekaman. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ditemukan di dalam surat apa? Fatihah. Ya, surat Fatihah. Nah, di sini kalau kita lihat di sini alhamdu. Nah, lihat ya. Alhamdu ini sudah dipelajari pakai al ini apa belum? Sudah. Alhamdu berarti ini kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf? Hanya 3 bentuknya, kata benda, kata kerja, atau huruf. Nah, ini kata benda. Bahasa Arab itu namanya isim ya, ismun. Ya bukan sa ya, tapi sin, ismun ya. Kalau ismun nama, kalau dibuat nanti sa, ismun itu dosa ya. Nah, jadi alhamdu kata benda. Sudah tahu kita. Kalau begini alhamdu sebenarnya maka dibuat du dia, tidak da, tidak di, karena berfungsi sebagai pokok kalimat atau mubtada. Ya, pokok kalimat atau mubtada. Itu makanya alhamdu. Jadi ini baru yang sudah dipelajari. Coba kita tawar ke sini. Kalau ini memang pokok kalimatnya alhamdu, ya barisnya sudah melengkapi syarat baris depan. Mana khabar atau mana sebutannya? Allahu Rabbul Alamin. Ini bukan Allah ini. Lillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi Lillahi Rabbil Alamin. Ya, itulah kabarnya. Jadi yang dekat sekali adalah lillahi. Adapun ini lain pula ini. Jadi alhamdulillahi. Cuma ditambah lagi Rabbil
alamin. Rabbil alamin. Jadi alhamdu pokok kalimat sebutannya lillahi. Ini kalau orang pelajaran yang sudah lanjut polanya, ini nanti kalau nggak salah pola 4, 5, 6. Pola ke-6 ini. Sedangkan kita belajarnya baru pola Keempat. keempat. Nah, jadi kalau nanti polanya ini. Nah, cuma itu sengaja Ustadz kemukakan ini. Jadi kita bisa membeli ibaratnya barang belian tadi sampai di sini baru. Alhamdulillah. Sedangkan lillah belum bisa kita beli karena kita belum belajar. Jadi nanti kabarnya terdiri parase, huruf jar dan yang dijarkan. Tapi ini jangan dipikir-pikirkan berarti ini belum bisa dibeli. Yang bisa dibeli baru ini ya. Ya, jadi alhamdulillah. Makanya karena ini ayat ya, kalau kita baca alhamdulillah itu alhamdulillah. Makanya sering Ustadz katakan alhamdulillah ini nanti bisa dicari asal usulnya dari kata kerja. Kata kerjanya adalah hamidah. Nah, kalau mudhari'nya, fi'il madinya hamidah, fi'il mudhari'nya adalah yahmadu. Nah, sedangkan abstraknya atau kata benda apa namanya belajar kita kemarin kata benda abstrak namanya kata benda tidak berbentuk. Seperti kalau masjid kan ada bentuknya mobil, rumah. Nah ini enggak. Kalau ini kan alhamdulillah. Apa bentuknya? Pujian. Nah, jadi ini menjadi pokok kalimat. Nah, itu makanya alhamdulillah sebenarnya kalau di dalam-dalami pujian itu adalah terutama kita manusia yang berpikir, yang mempunyai akal, yang dikaruniakan oleh Allah, maka terasa itu pujian. Pujian. Nah, itu maka inilah jadi pokok kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi segala puji. Adapun dalil segala puji nanti kan dibahas lagi. Nah, itu kalau sudah kajian kenapa al ini diartikan segala puji ya. Yang jelas perjalanan pemikiran kita adalah bentuk pokok kalimat. Jadi kalau pakai al ini pola keberapa ini? Keempat. Pola kedua. Pola kedua. Nah, pola kedua. Kalau pola 4 nanti ciri Kata khasnya ganti. dia kata ganti di Kepunyaan. tempat bersandarnya kata benda. Ya, possessive pronoun. Jadi ini alhamdulillah pokok kalimat. Adapun lillahi rabbil alamin itu belum dipelajari ya. Mafhum? Mafhum bi? Nah. Al-an nastamir. Nah, kita lihat ini. Kalau ini, nah, kalau diperbesar ya. Tadi diperbesar sampai mungkin nomor 36. Nah, ini. Nah, lihat apa bacaannya? Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Coba ingat-ingat. Sudah belajarkah bentuk kul? Belum. Belum. Sudah belajarkah bentuk huwa? Sudah. Jadi huwa ini bentuk apa dia? Kata ganti orang. Kata ganti orang. Nah, jadi kata ganti orang ya. Nah, tapi kalau di ayat surat Al-Ikhlas ini, nah, kalau kita lihat ini adalah kalau ini dibuat pokok kalimatnya, berarti Allah ini belum dipelajari. Jadi yang dipelajari ini baru. Jadi sebenarnya kalau yang memang sudah dipelajari Allah di waktu mempelajari al di sini nama orang. Nah, tapi karena huwa ini
bergandeng dengan Allah ini belum dipelajari, huwa saja baru. Jadi ini pokok kalimat. Nah, sampai sini baru. Nah, sedangkan sebutannya nanti yang pas ini ya ahadun. Nah, kan bisa dibuat Allahu ahadun, huwa ahadun. Nah, jadi antara huwa dengan Allah ini sama jadinya. Karena ada orang bertanya, namanya nanti ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat ini antara lain karena ada orang Makkah itu bertanya yang sering disebut oleh Nabi Muhammad Allah yang disembah, Allah sebagai Tuhan, Allah yang menjadikan. Jadi orang Makkah waktu itu dia bingung karena sudah lama ditinggalkan leluhur sehingga berkembang paham lain sehingga mereka membuat sesembahan ada berbentuk berwujud patung itu yang 3 macam Lata, Manata, Uzza. Nah, jadi tanya orang kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sering bertanya Allah yang disembah. Nah, jadi siapa Allah Muhammad? Nah, jadi maka turun ayat huwallahu, dianya Allah. Nah, jadi seolah-olah ini sebagai menjelaskan huwa. Itu maka ini belum pelajar. Sebenarnya dianya Allah atau Allah adalah atau dianya ialah. Jadi ke muka biasanya kalau huwa ini kan ada tempat rujuk ke belakang. Ini ke muka perginya. Nah, itu maka ini kajian istimewa juga nih. Jadi sebutannya ahad. Ya. Jadi pelajaran kita baru ini. Kalau dekat kemari belum, tapi itu sudah diuraikan tadi ya. Huwallahu ahad. Dianya Allah yang kamu tanya itu, wahai penduduk Makkah, kan begitu dulu, adalah ahad. Jadi tidak ada 2, apalagi 3, dan sebagainya. Dia hanya ahad. Jadi huwa. Ya. Ini maksudnya untuk lebih memahami. Jadi kalau huwa ini pola keberapa? Pokok kalimatnya. Pola ketiga. Ya ketiga. Kan kata ganti ada huwa, ada hiya, ada ana, ada anta, ada kita. Ini lagi. Nah, lihat ya. Bagaimana pula ini tulisannya. Kalau tadi, nih ya. Ini agak menjarak dia ya. Seperti ini. Apa bacaannya? Allahus samad. Nah, Allahus samad. Jadi ini Allahu. Kenapa dikasih baris Allah? Kenapa dikasih baris depan Allahu? Karena pokok kalimat atau mubtada. Jadi berarti dia pokok kalimat, tapi sebenarnya ini masih sambungan dari atas. Jadi kalau ini ya, kalau ini kita lihat Allah. Sebenarnya nih kalau as-samad, as-samad kan berarti kata benda. Iya, tapi ini belum ada model gini pelajaran kita karena dia pakai alif lam. Tidak ada Allahus samad. Yang ada kalau pelajaran kita Allahu samadun. Nah, sedangkan Allahus samad berarti ini berbentuk sifat dia lengket ke sini. Jadi Allahus samad, Allah yang pakai yang nih. Jadi Allah yang tempat bergantung. Cuma orang pada umumnya menerjemahkan Allah tempat meminta. Jadi maksudnya kebutuhan. Jadi Allahus samad. Nah, jadi karena sambungan ini ditanya orang, dianya Allah yang kamu tanya itu ahad. Nah, dianya Allah yang kamu tanya itu as-samad. Sebenarnya gitu. Jadi Allahus samad, Allah yang tempat bergantung, yang tempat meminta. Kepada kemanapun kita minta, tidak bisa apa yang kita minta misalnya. Ya, kalau di dunia ini bisa diminta, tapi kalau ini maksudnya yang minta untuk keselamatan nih. Cobalah kalau
kalau tidak mentaati Allah. Nah, kalau tidak mentaati Allah, berarti kita tidak bergantung kepada Dia. Berarti nanti habis begitu aja itu. Cuma karena manusia itu kan banyak berpikir, banyak pikirannya, ya terserah urusan dia. Yang jelas di sini disebutkan ke orang Makkah itu Allah yang tempat bergantung. Jadi Allah tempat yang bergantung itu berarti tergantung sama Dia. Berapa kita lama hidup, bagaimana kesudahannya, ya pokoknya kita baik-baik aja. Itu makanya Ustadz katakan siapa yang sudah bergantung kepada Allah, jangan pula nanti saya sudah bergantung kepada Allah, kenapa badan saya tidak sehat? Berarti kalau begitu pikiran kita masih mengutamakan nafsu keinginan kita. Kalau Allah tempat bergantung, ya istilahnya katanya Allah, cuma Dia mengatakan kalau kamu tetap menjadi hambaku, nanti ku masukkan kamu ke dalam surga. Itu makanya raditu billahi rabba, relalah aku Allah sebagai pengendali hidupku, wabil islami dan dina, dan Islam tatanan hidupku, wabil Muhammadin nabi rasulullah, Nabi Muhammad yang betul untuk mentaati Allah. Jadi untuk mentaati Allah, Nabi Muhammad dituruti ya. Jangan berarti pendapat Nabi Muhammad tidak. Itu ya, berarti pelajaran kita masih Allah. Berikut, lihat ya. Jadi dalam kajian bahasa Arab itu ya memang memerlukan ketabahan ya. Kalau tidak tabah kita, ya sulit untuk paham. Lihat, ini sudah pindah ke bawah. Ya, apa bacaannya? Wala ana abidu ma abattum. Wala ana abidun ma abattum. Ini surat Al-Kafirunnya. Ini belum dipelajari, wala belum. Semuanya sudah dipelajari ini. Coba diterkas saja antara yang dua. Yang dua ini kira-kira ana abidun. Kalau ma'abad itu belum juga ini. Kalau ana jadi apa? Bentuknya dulu. Bentuk ana, bentuk apa ini? Bentuk kata ganti orang pertama. Ya, bentuk kata ganti ya. Ana. Fungsinya sebagai apa di sini? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutan? Abidun. Ya, abidun. Itu jadi abidun artinya orang yang menghambakan diri, orang yang menyembah, yang memperbudak diri. Namanya si abid ya. Jadi kalau begitu, kalau ini belum dipelajari, abadun belum. Jadi yang dipelajari ini baru ana abidun. Coba kalau kita bawa ke yang lain misalnya. Kalau anta bagaimana? Anta abidun. Anta pokok kalimatnya. Anta abidun. Anta abidun. Kalau huwa abidun. Ya, huwa abidun. Tapi kalau dipakai hiya, ayo siapa yang cepat? Hiya abidatun. Ya, hiya abidatun. Kalau di sini misalnya anti abidatun. Iya, anti abidatun. Begitu ya. Jadi ini maksudnya ana ini Nabi Muhammad ini. Itu makanya di sini abidun. Jadi kata Nabi Muhammad dalam wahyu diajarkan sama dia, wala ana abidun. Dan tidak aku berkarakter, maksudnya memang terbiasa aku membudakkan diri terhadap patung atau sesuatu yang sudah kamu menjadi budaknya. Jadi saya tidak bisa menjadi
budak seperti kamu telah diperbudak oleh sesuatu. Ya. Jadi itu kalau kita sudah jadi budaknya Allah, sebenarnya panas, dingin, pahit, getir, tahan. Nah, siapa yang tahan dan tetap jadi budak Allah seperti itu, itulah yang dibawanya menjadi penghuni surga. Itu makanya, tapi kalau siapa yang nggak tahan, itu maka nanti kata Allah, carilah Tuhan selain aku, carilah alam selain alamku. Nah, gitu ya. Itu makanya Ustaz sering mengatakan, belajarlah kita terus sehingga kita kenal siapa Allah. Nah, ya, itu makanya ayat ini turun ke Nabi Muhammad karena diajak oleh orang yang belum sepaham dengan Nabi, bagaimana kalau begini. Jadi dijawab oleh Nabi lewat wahyu itu. Jadi saya memang tidak bisa sebagai seorang abid terhadap yang kamu sudah diperabid dengan benda yang atau sesuatu. Dan kamu pun belum bisa juga menjadi hamba terhadap seperti aku. Nah, jadi memerlukan di pelajaran ya. Jadi kalau begitu ditutup apa ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Makanya perlu kita memahami dalam-dalam dari Al-Quran ya. Tapi nanti ya dilihatlah panduan tafsir-tafsir yang ada. Berikut, nah ini lagi. Jadi yang pelajarannya kuning-kuning itu aja. Coba ini mungkin sampai bisa hanya, nah ini. Silakan, apa bahasanya mengenalnya itu? Asal Lirabbika wanhar. Fasolli Lirabbika wanhar. lirabbika wanhar. Nah, ini surat Al-Kautsar ya. Fasolli lirabbika wanhar. Nah, coba ayah tanya, yang mana anak bapak yang sudah kenal belajarnya ini, coba tunjukkan yang mana. Rabbika. Nah, yang masih dikenal di sini adalah Rabbika. Ya, nah ini dia. Rabbika. Nah, itu. Ya, Rabbika. Jadi pengenalannya di Rabbika ini hanyalah Rob dengan K. Kalau nanti Ustaz tanya, kenapa baris ini kok dibaca Robbi, tidak Robbu, tidak Robba. Ini yang mungkin belajar grup orang belakangan sudah tahu dia, tapi anak-anak bapak kan sudah tahu juga ini. Karena ada huruf Jar. Ini dia, li. Jadi ini bukan soal mutafarat, cuma ada kata Rob disandarkan ke K. K ini adalah Muhammad maksudnya ya. Ini aja baru pelajaran baru. Miskin baru, tapi sudah berangsur-angsur bisa dibeli. Ya, dibeli bahasa di jalan bahasa Arab. Jadi kalau terjemahnya ini maka kalau sholli fil amr ini, maka sholatlah engkau Muhammad, maka dirikanlah sholat atau sholatlah engkau Muhammad karena Rabb engkau, karena Tuhan engkau. Jadi Muhammad itu diperintahkan supaya sholat betul-betul li Rabbik, karena Rabb engkau. Tapi itu pernah dulu diajarkan yang menjadikan kita, yang menanggung rezeki, yang mengendalikan kita bagaimana kesudahannya. Jadi sholatlah engkau karena Tuhan. Nah, di sini dikasih nih. Ini fil amar, ini belum belajar ya, hanya fil amar aja tuh. Terus ada wanhar. Ini pun imperatif, sebenarnya bahasa Inggris kan fil amar itu imperatif. Kalau di sini sholatlah engkau Muhammad. Kalau di sini dan berkurbanlah engkau Muhammad. Wanhar. Jadi inhar. Jadi ini fil amar, berkurbanlah engkau Muhammad. Kalau di sini sholatlah engkau Muhammad.
Jadi kalau di sini disebutkan sholat engkau pun karena Tuhan engkau. Nah, sebenarnya di sini disebut juga tuh berkorbanlah engkau, dibuat juga tulan ini di sini. Wanhar, dan berkorbanlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau. Tapi sini tidak dibuat lagi. Nah, nampak itu jalan bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran. Jadi kalau sholat betul-betul karena Tuhan engkau ya. Jadi kita sholat begitu juga. Nah, di bawahlah pengertian ini. Kalau sholat karena takut ayah, sholat karena takut majikan, sholat karena takut suami, karena takut istri, tidak ada artinya. Nah, itu maka dibuat di sini. Tapi kalau ini wanhar, berkorbanlah engkau Muhammad karena Tuhan Kenapa tidak dibuat di sini lagi ya? Bisa nggak kira-kira diprediksi dulu? Tapi jangan ada pikiran tua, ini menafsirkan Al-Quran dengan pikiran-pikirannya saja, jangan. Ya, karena kurang berpikirlah kita kadang-kadang tidak bisa mendalami ajaran Islam. Kenapa di sini disebutkan sholatlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau? Kalau di sini berkorbanlah engkau, sudah. Aturannya kan di sini diulang lagi. Sholatlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau Muhammad, dan berkorbanlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau. Kenapa tidak dibuat di sini lagi? Jawabnya tentu kamu menjawab, tentu ayah dan bapak yang lebih tahu. Jadi di sini jawabnya sebagian setelah dibaca jalan bahasa, kalau diulang seperti ini balik sangat penting. Jadi kalau di sini seolah-olah bisa dipahami begini, kalau berkurban itu kan memotong sapi, memotong domba, atau memberikan bantuan. Jadi andai kata ada orang memberikan berkurban, mestinya idealnya memang karena Tuhan. Tapi kalau tidak pun karena Tuhan, sudah ada manfaatnya. Nah, misalnya ada orang memotong sapi, itu kan sudah ada manfaatnya, dagingnya bisa dimakan orang. Ikhlas tidak ikhlas, daging sudah pokoknya orang sudah menyambar, sudah makan daging. Nah, apakah ada pahalanya? Ya tentu nanti urusan Allah. Kalau di sini tidak. Jadi kalau sholat kita misalnya ditunaikan sholat betul-betul bukan karena Tuhan, ya sia-sia. Itu makanya ini sholat mau tak mau, setuju tidak setuju, mesti karena Tuhan engkau. Tapi kalau memberi, memang idealnya karena Tuhan, tapi karena andai kata ada riak dan sudah dipuji, ya silakan aja. Tapi kan sudah ada manfaat. Nah, gitu caranya. Ya, apakah ada keterangannya? Tentu sudah didalami. Jadi itu yang dipelajari ya. Kalau diulang dia seperti begini kan ada ayat ati Allah wa Rasulullah. Tidak ada begitu. Ada ati Allah wa ati Rasulullah. Diulang sama seperti dalam Fatihah. Iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kan diulang lagi. Aturannya gini aja bisa. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ya tidak bisa. Kenapa diulang? Ya itulah tadi. Ya. Jadi di sini fasholli li rabbik wanhar, ya, di surat Al-Kautsar ini. Bagaimana? Masih bisa menerima? Masih. Sudah sekali lagi ya. Masih. Coba ini lagi. Lihat. Ini oke. Inna syani'a apa? Inna syani'a apa yang tadi ya? Inna syani'a wal abtar. Ya, inna syani'a wal abtar. Ya, betul ya. Kan itu ayat. Coba kita baca. Inna a'tayna Kausar. Inna syani'aka
inna a'tayna kal kausar, inna a'tayna kal kausar, fasalli li rabbika wanhar, baru inna syani'aka wal abtar. Mana yang sudah dipelajari sini coba? Mana bentuk-bentuknya yang sudah dipelajari? Wal abtar. Apakah sudah dipelajari dengan al-abtarnya? Baru. Huwanya saja. Huwa ya. Jadi yang ada huwanya ini saja. Itu maka nggak di dalam bentuk kalimat dia begitu aja. Maunya tidak pakai iblam. Huwa abtarun. Tapi kalau huwal abtar lain kajinya. Mana lagi yang selain dari itu? Syani'aka. Coba. Ya. Syani'aka ini. Jadi ini kepunyaannya, ya, yang dipunyainya syani'ah, ya. Jadi ini syani'ah, berarti yang punya ini. Jadi syani'ah, ka. Kalau kepunyaanku, inna syani'aka huwal abtar. Andai kata ini kalau saya yang punya, coba inna syani'i. Kalau saya yang punya inna syani'i. Gitu kan. Kalau ada ya kan dipaksa ke bawah. Jadi inna syani'i. Tapi kalau misalnya punya hu bagaimana? Inna syani'ahu. Ini inna belum belajar. Ini penyebab baris di atas hamzah ini adalah karena inna. Kita belum belajar. Jadi yang jelas syani'un, ini kata benda. Apa artinya kalau begitu? Ya benci ya. Sesungguhnya orang yang syani, yang benci kepada engkau Muhammad, berarti yang tidak setuju ya untuk melaksanakan perubahan itu macam-macam dengan ajarannya, huwal abtar. Artinya tidak mengikuti berkorban karena Allah, sholat karena Allah, berkorban, maka benci yang tidak setuju kepada engkau, dianya putus berkah dalam hidup. Jadi untuk apalah sebenarnya hidup? Ya, masih banyak ini, gimana kira-kira? Coba dicetakkan saja. Ini tidak dirubah lagi. Coba, ini yang mana yang dipelajari? Coba baca dulu. Fazalikal yadu'ul yatim. Jadi, yadu'ul yatim. Mana yang sudah dipelajari sini? Fadzalika. Zalika. Ya, fanya belum. Zalika. Ya, zalika. Jadi dia berpola satu ini. Itu pokok kalimatnya itu, ya. Jadi yang ada zalika. Coba ini lagi. Innamal a'malu binniyah. Binniyah. Ini hadis ya. Mana yang dipelajari sini baru? Al-a'malu. Ini bentuk banyak tapi belum belajar, tapi kita sudah ngerti. Al-a'malu itu artinya segala aktivitas, segala amalan. Jadi segala amalan, hanya sesungguhnya segala amalan itu bernilainya tergantung niat. Hadis ini. Siapa niatnya amalannya, aktivitasnya dalam hidup bukan karena Allah, ya itulah dapat dia. Tapi siapa karena Allah dan karena Rasulnya, cara mengikut Rasul, berarti itu yang benar. Ya. Terus ini lagi, coba baca ini nomor berikut. Qala Rasulullah baiti jannati. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bulatnya ya. Dan telah memberi ampun.
memberi salam ya. Salat itu salat ya, ampun. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini dipanjangkan sallallahu alaihi berarti ala Muhammad, berarti sallamallahu alaihi. Nah, itu artinya jadi telah memberi ampun Allah atas Muhammad dan telah memberi keselamatan Allah atas Muhammad. Itu makanya Ustaz kurang sependapat kalau ada orang sering mengatakan semoga diberi ampun Allah. Enggak ada main semoga pada sama Muhammad, kecuali perawi hadis atau kita sama kita ya semoga Allah mengampuni ayahanda, itu boleh. Tapi kalau ke Nabi Muhammad ya sudah diampuni kok. Ya. Tapi urusan dia itu ya. Nah, telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana pelajaran yang sudah sini? Apakah sudah semuanya ini baiti jannati? Baiti jannati. Ya. Pola keempat. Ya, baiti. Ya, pola 4. Jadi ini sudah dipelajari semua. Ya, baiti pokok kalimat. Ya, baiti pokok kalimat. Sedangkan jannati sebutan. Jadi cocok. Jadi pokok kalimatnya baiti, sebutannya jannati. Ini hadis ya. Bersabda atau telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya? Kata beliau, rumahku adalah surgaku. Ya, rumahku adalah surgaku ya. Ini